kita pas banget nih sekarang ngomongin masuk ke Arsenal yang kemarin menangnya, wih gila emang udah calon ini banget deh. Calon tim besar nih, mau dibilang lawannya calon tim besar. Calon tim besar di musim ini. Arsenal still tim besar. Iya, makanya bahwa tidak menunjukkan rankingnya, gue bisa terima. Permainannya juga menunjukkan permainan tim besar. Kalau kemarin kan tim besar statusnya doang, tapi statusnya mediocre kan. Sekarang permainannya juga mulai kembali ke habitatnya. Lawannya Norwich, walaupun cuma Norwich yang ada di peringkat buncit gitu ya. Kalau kemarin kan mungkin menjadi keributan kita lawannya cuma tim kasta ketiga. Sekarang Norwich bisa dibantai dengan skor sangat telak 5-0. Mau dibilang lawannya cuma Norwich, walaupun peluangnya juga banyak, ini kalau ngeliat ini udah menjadi bukti sekarang konsistensi buat Arteta, efektivitasnya, pemain-pemain muda, rotasi yang juga selalu berhasil. Lu melihatnya seperti apa, Di? Berarti tidak mudah menang di kandang Norwich City ya. Betul. Ada tim yang harus Ronaldo penalti dulu untuk bisa menang di Carrow Road. Setuju. Ya? Setuju. Jadi, Bukan gue yang ngomong. Gue ngomong. Justru itu hebatnya Arteta, makanya gue bilang. Kecuali gue mungkin nggak mocking, gue banter nggak. Cuma kan bener ada tim yang harus penalti dulu untuk menang di Carrow Road. Betul. Ini membuktikan ada beberapa poin yang bisa gue ambil dari pertandingan Arsenal semalam. Bagaimana semalam itu Arsenal nggak punya bek kanan loh. Ya. Tomiyasu, AMN, Chambers dan juga Cedric, empat-empatnya cedera dan juga absen. Cedera dan juga COVID. Iya, COVID. Pinternya Arteta, pinter kan dia adalah dia bisa memanfaatkan Ben White di sebelah kanan. Ya. Idealnya adalah ya udah lu tinggal kalau pakai tadi kata coach adalah saat situasi seperti itu ya lu adaptasi dong ganti formasi. Ya lu pakai 3 back. Ben White, Gabriel, dan juga Tierney ataupun Holding. Tapi enggak, karena dalam situasi yang sangat amat rapat begini pertandingan, kita nggak punya banyak waktu untuk adaptasi formasi baru. Kalau lu main Football Manager, lu kan ada formation familiarity, ya kan? Teman-teman yang main FM mesti tahu bagaimana familiaritas atau kesepahaman formasi itu sangat amat penting, apalagi dalam festive period. Itu yang coba dijaga oleh sama Arteta bahwa jangan gonta-ganti formasi dulu nih, dekat-dekat ini. Biar formasi pemain biar tetap sama, aman, dan pemain sangat memiliki kepahaman yang sama. Itulah dan kenapa Ben White semalam sangat amat bermain luar biasa bagus. Bagaimana dia bisa mengantongi Pukki, terus juga mengantongi bek kirinya Williams dari Norwich, dan luar biasa juga bagaimana di lini tengahnya Arsenal bermain sangat amat fluid. Jadi menurut lu itu prestasi yang luar biasa mengantongin striker dari rank 20. Premier League, Coach. Udah aja Premier League. Still rank 20 mau compare sama MU nggak? Nggak perlu di-compare karena kita juga tahu bahwa MU lagi terseok-seok, lagi beradaptasi dengan sistem baru dan itu butuh waktu. Ya. Tapi untuk gue tidak mendiskreditkan ya, kan this is my club. Cuman yang gue lihat sekarang, gue kenal Arsenal dari tahun 90-an. Oke? Di mana dulu Arsenal selalu bersaing dengan Liverpool dan City, dengan MU. Oke? Orang lupa Wenger itu dipecat karena berada di rank 4. 4 terus. Ya. Sekarang kita masuk rank 4 aja, senengnya minta ampun. Oh iya, betul. Tapi yang bisa gua anggap adalah Coach bahwa sekarang Arsenal sedang perform. Lu kayak mau batuk kesian. Belum, dia minum dulu, Coach. Iya, gua ngeliatnya nggak tega. Gua malah lagi batuk. Ntar gua bacain komen nih sekalian. Es terus, bakar terus. Gua nggak tega. Ya itu teriak-teriak terus nih. Komen dari Jebret nih, Coach. Makanya es terus, bakar terus, teriak-teriak terus. Makanya jaga kesehatan, Coach. Ingat umur. Ayo lagi Coach. Gimana? Gue tidak akan merendahkan standar gue terhadap Arsenal. Oke. Satu. Ya. Untuk gue rank 4 is not a target. Target gue adalah Arsenal bersaing di papan atas. Kalau kita bicara progres, I agree. Tapi 1% progres, 99% juga progres. Sekarang pertanyaan progresnya itu berapa? Untuk gue 30-40%. Pada saat Arsenal bisa mencapai 60-80%, lu bisa ngelawan 4 besar. 80-100%, lu bisa mengalahkan 4 besar. Ini kesana, but orang juga lupa. Arteta udah 2 tahun, udah keluarkan 350 jutaan. Bahwa sekarang kita beri waktu, gue bisa terima. Kita lihat di bulan Januari nih. Ketemu City, ketemu Liverpool 2 kali, ketemu Spurs. Gue mau lihat sebisa apa. Ngerti nggak? Then we talk again di akhir Januari. Nah, ini kalau kita ngomongin sekarang Arteta kembali juga, kayaknya dia sekarang udah paham banget dengan pola-pola pemain mudanya, termasuk
Smith Rowe di 2 pertandingan terakhir selalu masuk di babak kedua dan juga bisa cetak gol. Terus juga sekarang Martinelli lagi momentum lagi bagus. Ya. Ini kayaknya dia udah dapat nih formula tim pemain mudanya campur pemain tuanya gitu kan. Kalau lihat berarti ini harusnya dia pelatih yang sebenarnya udah cukup mengenal pemain-pemain ya sebenarnya. Dibandingkan kalau ngomongin sama tadi MU zaman Ole ya misalnya. Ya, kalau pertanyaan lo itu gue agree bahwa dia kenal pemainnya, iya. Udah paham nih sekarang. Bagaimana dia punya 4 pemain yang sangat amat on form saat ini dan bisa dimainkan walaupun nggak berbarengan. Pemain dicadangkan itu mungkin bete gitu loh. Tapi bagaimana Smith Rowe dicadangkan dan saat dimainkan bisa dia perform, kontribusi besar. Itu nggak mudah bagi pelatih. Mungkin lu lebih paham coach soal man management karena lu emang terjun di dalamnya. Tapi bagaimana Arteta bisa menjinakkan para darah-darah muda ini? Bagaimana tadinya ada Kozip, ISR sama Odegaard ribut gara-gara nggak mau passing atau apa? Itu bisa diselesaikan oleh Arteta. Paling enggak itu dulu deh buat gua ya. Bagaimana Arsenal saat ini bisa ya 4 besar di tahun lalu peringkat 8 lo Arsenal gitu loh. Terus mau peringkat berapa? Mau 3. Lu mau compete sama Chelsea yang luar biasa sebegitu baiknya, dia finalis juara Liga Champions. Juara Liga Champions. Gitu loh. Ya kan? Paling enggak buat gua saat ini berada di peringkat 4 di bawah City, Liverpool dan juga Chelsea adalah tempat yang layak bagi Arsenal saat ini. Gua realistis ya. Realistis. Gua bukan seneng. Kalau gua bisa di peringkat 3, peringkat 2 kayak yang coach tadi bilang, ya lebih seneng lagi gitu loh. That's my standard untuk Arsenal. Oh, iya, sure. Peringkat pertama kalau perlu. Iya. Emang. Iya dong, tapi kita lihat juga Pepsnya City seperti apa, Coach. Enggak, kalau lihat pembelian Arteta ya, Ben White berapa? 50. Lu lihat 50 pembelian yang dibeli Chelsea lah, contoh. Atau kalau MU kita tahu semua terlalu mahal, overpriced. Chelsea pemain kayak Havertz, Ziyech atau itu nggak terlalu mahal-mahal amat loh. Dia beli Ramsdale 30. Thiago Silva 40. Iya. Jadi kembali lagi pembelian pemain, walaupun gua harus katakan juga pemain yang dibeli Arteta ini plus poin buat ini gue puji Arteta ya. Pemain yang dibeli itu so far bagus, tapi apakah levelnya selevel Chelsea, Liverpool ini belum terbukti sama sekali. Ben White tidak, Tomiyasu tidak, belum at least. Belum, tapi kalau kita melihat mereka udah bertemu dengan 4 besar, they fail all. Termasuk pemain-pemain yang gue puji, Tomiyasu, Lokonga, you name it lah, all gagal semua. Tapi itu kan, ini kan mereka berkembang, ada progres. Nah, sekarang kita lihat, Januari berkembang atau tidak. Jadi kalau lu bilang bagus, iya ada bagusnya. Contoh, Odegaard itu awal-awal hancur-hancuran mainnya, sampai dicadangin kan. Sekarang udah lebih smooth, nggak kayak bintang lagi. Terima, lihat kiri kanan, dribbling apa enggak. Sekarang passing kontrol. Cepat permainannya. Nketiah yang kontrol bola aja berantem. Ngerti nggak? Kemarin udah lebih smooth. Martinelli yang kita bully terus. Kontrol bola aja ribut dengan bola. Sekarang gue muji dari dulu. Lebih timingnya lebih bagus. Lebih tenang. Dribblingnya lebih bagus. Ini juga berkat Arteta. Ini sebuah plus point yang gue harus akui bahwa itu benar. Ngerti nggak? Hanya kembali lagi, it's just not enough kalau lu sudah keluarin duit banyak, 350, lu cuma ngincer yang 4. Iya. Ya sebenarnya memang yes. I get your point. Misalnya lu keluar segini banyak duit, at least bisa better than this. Iya. Oke. Kalau butuh waktu, we'll see. Sampai kapan, at least Januari ini kita bisa bicara lagi. Apakah progres yang gue sebut 30-40% bisa naik ke 50-60% atau tambah drop. Biar jebret tim tahu, lu happy kalau Arsenal gimana di akhir musim? Biar jelas gitu. Juara kalau bisa. Aduh, oke. Tapi juga ada satu nama yang juga ditunggu-tunggu nih nasibnya gimana. Pierre-Emerick Aubameyang yang terus ditanya-tanya ke Arteta tapi nggak dikasih jawaban Hannes answernya. Tapi sebelum kita tanya sama Aldi dan juga Justin, kita lihat dulu nih yang satu ini. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api special mix gula aren. Ya, itu dia udah ada pembicaraan yang sudah terbocor sedikit ngomongin Aubameyang yang ditanya-tanya sama reporter dan jurnalis di Inggris after match-nya ke Arteta. Does he still have a future in Arsenal? Arteta nggak bisa jawab, dia cuma bilang dia nggak masuk dalam daftar pemain hari ini. Ditanya 2 kali, dia nggak masuk dalam daftar pemain hari ini. Ini artinya sudah ada sebuah isyarat memang sebenarnya Arteta udah gemes banget, udah muak banget sama Aubameyang. Kalau menurut kalian, apakah ini gestur
yang bagus tunjukkan Arteta, atau menurut lu ini hanya menjadi pelecut buat Auba untuk dia menunjukkan sikap lebih profesional dan masih punya chance menembus tim utama? Arsenal far much better without Aubameyang. Kali ini gue setuju sama lu. So, even without Lacazette pun Arsenal is better. Karena lihat semalam Arsenal Lacazette, bagaimana sering dia kehilangan bola, dan itulah trionya Nketiah, Auba dan juga Lacazette. Tapi kalau lu dapat pilihan striker, Laka, Auba, Nketiah, Balogun, lu pilih mana? Ya, tetap Laka kan? Iya, at least Laka. At least Laka kan? Cuma kalau bisa dibuang 4-4-nya. Gue setuju, cuman masalahnya kan pemain lu ya itu. Itu makanya Januari ini betul kata lu tadi. Dan gue bilang dengan tidak adanya Auba, performanya jauh lebih bagus. Ya, setuju. Jadi gue bilang nggak ada pilihan, nggak ada alasan untuk mempertahankan dia. Nggak ada. Di samping itu gajinya gede, betul, harus dijual, dan mumpung dia masih punya value di Serie A, dia akan menjadi bintang, yakin gue, dengan skill gaya bermainnya. Kalau gue bilang sih Auba bagus, nggak usah dimainin. Ke Piala Afrika balik, meanwhile jual aja. Tapi bukannya dengan skuad muda seperti ini justru di saat-saat momen-momen tertentu dia butuh pemain yang senior juga. Nah, ini pada saat ada Auba, Arsenal keteteran. Ya, tapi kan waktu Auba juga masih ada, belum sekonsisten sekarang juga kan. Tapi he's the leader. Ya, oke. Itu yang gue tanya. Kalau buat yang sering nonton Mola, asik. Pernah lihat interview gue sama Auba, gue tanya hal ini langsung ke dia. Bagaimana lu sebagai memimpin skuad termuda di liga, lu sebagai pemimpin, lu sebagai kapten, apa yang lu rasain? It's a fun. Ini kapten tuh bukan fun thing gitu loh. Dia tanggung jawab berat. Bagaimana kapten-kapten pada era 90-an. Ya fun karena memang fun, he doesn't care. Yang penting seneng ya kan dia joget. Ini bukan Arsenal gitu loh. Kapten Arsenal tuh kan dengan yang tukang ribut, yang pendiam. Patrick Vieira itu kapten Arsenal. Tapi kalau menurut kalian berarti alasan utama Arteta ini murni karena masalah attitude atau masalah yang emang nggak profesional, atau memang ini juga karena nggak bisa dibela juga karena pemainannya nggak bagus juga. Emang Arteta ini udah nggak demen sama Aubameyang. Ada momen. Momen begini waktunya. Nih. Sekalian deh gitu. Kalau lu cuman dia sudah diberi, bahkan oleh fans Arsenal di Inggris dan di sini, pada saat Auba tidak bermain bagus, tetap dimainin terus. Itu Arteta dikritik. Ngapain lu mainin Auba terus? Justru gue kasihannya sama Lacazette yang punya work ethic lebih besar. Main dikit, main jelek dikit diganti. Jelek dikit diganti. Nah, itu nggak fair. Dan itu dikritik. Nah, sekarang Arteta menunjukkan lu sekarang udah melanggar batas segala aturan gue. Jadi lu nggak main kan. Which is gue bilang good. Arteta menunjukkan bahwa dia di atas semua pemain. Nggak ada yang lebih penting. Sekarang tinggal kalau bisa. But we still respect him. Dia memberikan banyak. Dia sudah memberikan banyak kepada Arsenal, dan tetap kalau dia di offload dengan cara yang elegan lah. Apalagi kalau sekarang dia main di Eropa pun dia nggak akan kaptain karena dia nggak main di Eropa juga Arsenal. Gitu kan, beberapa tim yang main di Liga Champions atau di Europa League bisa memanfaatkan ya Aubameyang sebagai komoditas yang bisa dimainkan untuk di Eropa. Mungkin Milan kemana Milan? Udah nggak ada di Eropa. Jangan macam-macam kok. Enggak, gue lupa. Gue cuma tanya. Dia Inter kan? Sarkas. Bukan sarkas gue. Nah, kita kalau ngomongin ada dua nama pemain dari Barcelona, yang satu udah kadaluarsa, Philippe Coutinho, dan satu menjadi langganan rumah sakit, Ousmane Dembele. Ini kesukaannya dia dong. Iya, yang dibilang jadi pemain yang sangat potensial, tapi mainnya cuma of the best player in the world. Di saat dia fit, di saat dia nggak ada ya kelar gitu. Nah, kalau lu suruh milih pemain yang benar-benar injury prone dan nggak tahu bisa konsisten mainnya berapa lama dalam semusim, atau yang udah kadaluarsa kayak Coutinho yang memang sebenarnya dia cukup paham kultur sepak bola Inggris seperti apa. Gue kasih lu satu alasan lagi. Injury prone ini bukan hanya Dembele. Banyak sekali pemain ternyata latihannya salah, dokternya salah. Itu sudah diganti. At least sekarang fans Barcelona lebih punya harapan. Entah itu benar atau enggak, kita nggak tahu. Ngerti nggak? Tapi at least pada saat dia sudah stay, semoga nggak cedera lagi. Itu kita udah sepakat, kita menilai Xavi pada saat semua udah kembali lagi. Dan itu udah Januari, nggak usah nunggu lama. Coutinho case close. Coutinho is case close. Is off. Dia udah diberi kesempatan di bawah Koeman, di bawah Xavi, nggak menunjukkan
Apapun. Kalau tapi emang mungkin nggak cocok aja nggak sih sama permainannya Barcelona? Mungkin bisa ya banget. Kan? Karena di Bayern sebenarnya dia cukup bisa masuk walaupun sebagai pemain cadangan juga. Gue bilang bukan masalah kapasitas sebagai pemain ya, tapi gue lihat dia udah nggak happy lagi. Dia udah nggak happy lagi di Barca dan itu kelihatan secara psikologis. Kalau lu nggak happy, lu dipaksa main, ya sama kayak kita siaran lah. Kalau kita hanya siaran untuk duit, auranya udah kelihatan. Lo bukan lagi menjadi tapi pusat kalau ya? kita siaran bukan untuk duit, kita happy, itu kelihatan banget. Lo kayak menegaskan banget lo siaran di DPI sekarang ini maksudnya ya? Lo bukan siaran buat duit di DPI? Bukan. Buat fun Gue ya? di mana-mana siaran. Oh iya. Gue di mana-mana siaran itu nomor 1 fun. Ya, setuju. Dan lu kenal gue cukup lama lah. Kalau nggak fun, kalau nggak fun, gue nggak akan siaran. Oh iya. Never forget. Oke, kalau kita ngomongin soal, makanya lu berarti kalau suruh milih, berarti lu tetap pilih Dembele daripada Coutinho. Iya dong, gila. Di Arsenal, kalau di Arsenal, kalau suruh barter sama Auba, Gak usah lu berandai-andai karena Dembele sudah mengatakan dia perpanjang kontraknya. Oke, emang udah resmi. Bukannya lagi dia proses sudah nego posting kan? logo Barca di IG-nya. Iya kan posting logo doang, ini tandanya thank you Barcelona gitu. Enggak. Dia stay. Oke, di lu sebagai Arsenal, kalau suruh milih prefer Dembele atau Coutinho untuk nge-push? Nggak penting Coutinho sama Dembele. Arsenal nggak mau dua-duanya. Dembele nggak penting. Enggak. Buat Arsenal sekarang mau ditaruh di mana di Arsenal? Buat Arsenal gue setuju karena posisinya sudah oke di zona. Yang Arsenal butuhkan adalah seorang striker sama midfielder kalau gue bilang. Tapi kan dia bisa menggantikan kualitas seorang Martinelli misalnya di sana. Jangan diganti dulu deh nih tim Martinelli, Odegaard, Saka jangan digonta-ganti dulu, udah biarin mereka main banyak, main sering dulu deh. Berarti tetap Martinelli lebih bagus pada Dembele ya. Oh iya. Oke, itu dia menurut kalian. Enggak, kalau itu lebay. Martinelli lebih bagus daripada Dembele.